Oke, mari kita langsung aja ya, kita bedah satu isu yang, wah ini sempat ramai banget beberapa waktu lalu. Iya, betul. Ini soal peran Insinyur Kasmujo. Nah, itu dia. Insinyur Kasmujo dalam riwayat akademik Presiden Joko Widodo waktu kuliah di UGM dulu. Banyak banget simpang siur kan? Banget. Ada yang bilang A, ada yang bilang B. Makanya penting kita lihat lagi datanya. Kita kan punya semacam laporan investigasi nih ya, yang coba merangkum fakta-faktanya. Betul. Dan ini penting ya, kita nggak nambah-nambahin atau ngurang-ngurangi. Kita coba sajikan apa yang ada di sumber kita ini. Setuju. Pertanyaan utamanya kan simpel sebenarnya. Pak Kasmujo ini dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi atau bukan? Atau perannya apa sih sebenarnya waktu itu? Itu dia. Karena kalau salah paham di sini bisa merembet kemana-mana ya. Persepsi publik jadi bias. Nah itu dia, jadi penting untuk diluruskan. Kita coba lihat fakta berdasarkan data UGM dan pengakuan beliau sendiri yang ada di sumber ini. Oke, jadi ya misi kita di pembahasan kali ini kita sajikan temuan-temuan kunci dari sumber ini buat Anda semua. Biar apa? Biar Anda bisa dapat gambaran yang lebih jernih lah ya. Lebih objektif mungkin ya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sih Pak Kasmujo ini dalam konteks kuliahnya Presiden Jokowi dulu. Siap ya? Mari kita mulai kupas satu persatu. Oke, siap. Kita mulai dari orangnya dulu lah ya. Siapa sih Irkasmurjo ini? Oke, jadi Irkasmurjo ini mantan dosen ya di Fakultas Kehutanan UGM, udah purna tugas sekarang. Oke, dosen kehutanan. Iya, nah namanya ini tiba-tiba ya bisa dibilang mencuat gitu ya jadi sorotan publik. Kenapa? Karena dikait-kaitkan sama polemik keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Oke. Jadi beliau ini sebenarnya dosen senior atau gimana statusnya waktu itu? Nah, ini detail penting dari sumber kita. Pak Kasmujo itu mulai kerja di UGM tahun 1976. Waktu itu gelarnya masih BSc, Sarjana Muda Kehutanan. Oke, 1976. Berarti sebelum Pak Jokowi masuk kuliah ya? Betul, Pak Jokowi kan kuliahnya periode 1980 sampai 1985. Nah, selama periode krusial itu, saat Pak Jokowi jadi mahasiswa, status Pak Kasmujo itu, ini penting banget, adalah asisten dosen. Asisten dosen? Bukan dosen penuh? Bukan, lebih spesifik lagi, pangkatnya itu penata muda tingkat I, atau kalau pakai nomenklatur lama itu golongan 3B. Golongan 3B ya? Oke, saya catat nih. Kenapa ini krusial? Apa bedanya 3B dengan yang lain? Nah, ini dia intinya. Karena pangkat atau golongan itu di lingkungan PNS dan dosen zaman dulu itu menentukan kewenangan, ada aturan mainnya. Apa yang nggak boleh dia lakukan? Nah, ini dia. Menurut data kepegawaian UGM yang dikutip sumber ini, dan juga pengakuan Pak Kasmujo sendiri, dengan status dan pangkat itu, beliau belum punya wewenang untuk misalnya ngajar mata kuliah secara mandiri. Oh, gitu. Jadi cuma mendampingi. Betul, apalagi jadi pembimbing skripsi. Itu belum boleh. Sumber kita mengutip pernyataan beliau jelas banget bunyinya gini. Saya tidak boleh membuat pelajaran sendiri, hanya mendampingi dosen senior. Mendampingi dosen senior ya? Iya, beliau bahkan nyebut nama seperti Prof. Sumitro yang menjadi pembimbing skripsi Jokowi, gitu katanya. Oh, ini jelas banget ya kutipannya. Prof. Sumitro disebut langsung sebagai pembimbing skripsi. Iya, dan ada data pendukung lagi. Pak Kasmujo itu baru naik pangkat ke penata atau golongan 3C itu di tahun 1986. 1986 itu kan setahun setelah Pak Jokowi lulus ya? Beliau lulus 1985 kan? Tepat sekali. Jadi secara administratif, secara aturan kepegawaian saat itu, yang nggak mungkin beliau jadi pembimbing skripsi Pak Jokowi yang lulus tahun 1985 karena wewenangnya baru ada setelah beliau naik golongan setahun kemudian. Masuk akal banget sih penjelasannya kalau berdasarkan data kepegawaian gitu. Jadi clear ya, secara aturan beliau belum boleh jadi pembimbing skripsi saat itu. Secara aturan, iya. Sangat jelas batasannya. Nah, ini sering bikin bingung orang awam nih. Bedanya pembimbing akademik sering disingkat PA sama pembimbing skripsi itu apa sih sebenarnya? Kok bisa beda banget dampaknya? Oh, itu beda banget, beda fungsi, beda tanggung jawab. Kalau pembimbing akademik atau PA itu tugasnya lebih ke administratif dan pendampingan studi secara umum lah. Contohnya gimana tuh? Misalnya, bantu mahasiswa ngisi KRS kartu rencana studi tiap semester. Mantau IPK, ngasih saran kalau ada mata kuliah yang ngulang, ngasih arahan umum soal perkuliahan. Lebih ke wali studi gitulah. Oke, kayak wali kelas kalau di sekolah gitu ya? Ngurusin administrasi dan perkembangan umum. Bisa dibilang gitu, analoginya cukup pas. Nah, kalau pembimbing skripsi, itu beda lagi. Ini tugasnya spesifik mendampingi proses penelitian dan penulisan tugas akhir mahasiswa. Mulai dari penentuan judul, metodologi, analisis data, sampai penulisan laporannya. Wah, ini keterlibatannya jauh lebih dalam ya berarti? Jauh lebih dalam dan intensif. Dan yang penting lagi, secara akademik, kualitas dan validitas isi skripsi itu jadi tanggung jawab si pembimbing skripsi juga, terutama pembimbing utama.
Bobotnya besar di situ. Paham. Jadi krusial banget ya bedanya ya. Nah, Pak Kasmujo ini posisinya yang mana kalau gitu terhadap Pak Jokowi? Nah, ini pengakuan beliau sendiri yang dikutip sumber kita. Beliau bilang, saya memang menjadi pembimbing akademik Jokowi. Jadi PA-nya diakui. Oke, PA-nya memang beliau. Iya, tapi beliau langsung menegaskan, tapi bukan pembimbing skripsi. Itu Prof. Sumitro. Diulang lagi nama Prof. Sumitro. Diperjelas lagi ya. Betul. Bahkan ada tambahan yang cukup mengejutkan mungkin ya. Beliau bilang, saya bahkan tidak pernah melihat skripsi atau ijazah Jokowi. Serius? Nggak pernah lihat skripsi atau ijazahnya sama sekali, padahal PA-nya. Iya, itu pernyataan beliau yang dikutip di sumber ini. Ini menunjukkan kalau peran PA itu memang lebih ke administratif tadi ya. Nggak sampai harus memeriksa detail skripsi atau bahkan lihat ijazahnya setelah lulus. Wow, oke. Ini poin penting banget sih. Jadi PA itu belum tentu tahu detail tugas akhir mahasiswanya ya? Belum tentu. Terutama kalau sistemnya seperti itu ya, fokusnya lebih ke kelancaran studi secara umum aja. Oke. Nah, tapi kan ironisnya nih, meskipun perannya cuma PA dan bahkan gak lihat skripsinya, Pak Kasmujo ini malah ikut kena getahnya ya? Ikut digugat ke pengadilan. Iya, ini yang bikin heboh juga kan. Beliau ikut terseret dalam gugatan perdata di PN Sleman, nomor perkaranya 106 PDT.G 2025 PN SMN kalau merujuk sumber ini. Kenapa bisa ikut digugat? Apa alasannya? Alasan yang disebutkan penggugat menurut sumber ini itu karena Pak Kasmujo dianggap bungkam. Jadi beliau dituntut untuk menjelaskan status akademik Presiden Jokowi. Dituntut menjelaskan sesuatu yang dia sendiri bilang nggak tahu detailnya ya? Kayak skripsi dan ijazah tadi. Nah itu dia, makanya reaksi beliau ya kaget. Sumber kita mengutip, beliau bilang saya tidak tahu menahu soal ijazah. Ya wajar aja kaget kan, tiba-tiba digugat soal itu. Pasti kaget lah ya. Terus gimana? Nasib gugatan itu? Ada pendampingan hukum buat beliau? Untungnya ada, sumber ini menyebutkan kalau Fakultas Kehutanan UGM, tempat beliau mengabdi dulu, itu langsung responsif. Mereka menyiapkan bantuan hukum untuk Pak Kasmujo. Oh baguslah kalau gitu. Ada support dari institusinya. Iya, jadi beliau nggak sendirian menghadapi gugatan itu. Nah, terus ada satu momen lagi nih yang jadi sorotan media banget waktu itu. Presiden Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo di rumahnya. Tanggal 13 Mei 2025 ya kalau nggak salah. Betul, tanggal 13 Mei 2025. Kunjungan ini ya menambah bumbu lah ya dalam cerita ini. Nggak bisa dipungkiri, momennya pas banget di tengah polemik. Ya, timingnya itu loh. Klaim resminya apa waktu itu? Klaim dari pihak istana sih bilangnya tuh silaturahmi biasa, menjenguk dosen lama yang sudah sepuh. Ya, silaturahmi guru murid lah. Tapi publik pasti langsung nyambungin ke isu ijazah itu ya. Susah untuk nggak nyambungin, ya kan? Apalagi isunya lagi panas banget. Jadi ya banyak spekulasi muncul terkait kunjungan itu. Apakah ada upaya membujuk atau gimana gitu kan? Terus ada cerita apa di balik kunjungan itu? Sumber kita ada info nggak? Sumber ini menyebutkan satu detail menarik. Katanya saat kunjungan itu Presiden sempat menawarkan bantuan hukum pribadi untuk Pak Kasmujo terkait gugatan tadi. Oh iya, Presiden nawarin bantuan hukum langsung? Iya, begitu yang tertulis di sumber kita. Tapi tawaran itu ditolak secara halus oleh Pak Kasmujo. Kenapa ditolak? Alasannya karena beliau merasa sudah cukup dibantu oleh tim hukum dari Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ya mungkin beliau merasa nggak perlu lagi bantuan dari pihak lain, termasuk dari Presiden secara pribadi. Oke. Sikap yang cukup mandiri ya dari Pak Kasmujo. Bisa dibilang begitu. Beliau percaya sama institusinya. Menarik. Nah, kita kembali sedikit ke hubungan dosen mahasiswa. Presiden Jokowi sendiri kan pernah cerita ya, kalau Pak Kasmujo ini berjasa membantunya memahami soal struktur kayu. Betul, ada pernyataan itu. Yang katanya pengetahuan itu berguna banget buat usaha mebelnya Pak Jokowi setelah lulus. Nah, apakah mungkin pernyataan ini yang jadi bibit kesalahpahaman di publik? Sangat mungkin. Ini contoh klasik gimana sebuah ucapan terima kasih atau cerita personal itu bisa dipelintir atau minimal disalahartikan dalam konteks yang lebih besar. Apalagi kalau konteksnya politik yang lagi sensitif begini. Jadi orang mikirnya, wah dibantu soal struktur kayu, pasti nyambung ke skripsi kehutanan dong, gitu ya? Bisa jadi begitu alur pikirnya. Padahal kan seorang dosen apalagi PA wajar aja kalau ngasih ilmu atau insight tambahan ke mahasiswanya di luar konteks skripsi. Mungkin dalam obrolan santai atau diskusi umum. Itu nggak otomatis berarti beliau terlibat dalam penulisan skripsinya secara formal. Ya juga ya, belajar kan nggak cuma dari skripsi, bisa dari diskusi, dari pengalaman dosen. Betul, dan kita harus ingat lagi data faktual skripsinya. Judul skripsi Pak Jokowi itu kan, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kotamadya Surakarta tahun 1985. Oke, judulnya itu ya.
Nah, di lembar pengesahan skripsi itu nama pembimbing utamanya tercatat jelas, Prof. Dr. Insinyur Sumitro Purwodipuro, bukan Insinyur Kasmujo. Jadi data formalnya jelas ya, pembimbingnya Prof. Sumitro. Sangat jelas, data administratifnya begitu. Jadi pernyataan Pak Jokowi soal struktur kayu itu ya harus dilihat sebagai cerita personal aja, bukan bukti formal keterlibatan Pak Kasmujo dalam skripsinya. Oke, clear ya soal ini. Nah, ada lagi nih, detail-detail kecil yang juga muncul di tengah polemik ini. Soal data pribadi Pak Kasmujo sendiri. Ada kerancuan sedikit ya? Iya, ada catatan soal itu di sumber kita. Meskipun ini sebenarnya nggak terlalu relevan sama isu utama soal pembimbingan ya. Apa aja tuh detailnya? Ada dua hal. Pertama soal tahun lahir beliau. Ada yang nyebut 1940, tapi ada juga data lain, mungkin salah ketik atau gimana, nyebut 1961. Yang 1961 ini dinilai nggak logis, karena kalau lahir 1961, berarti beliau mulai kerja di UGM tahun 1976, itu umurnya baru 15 tahun. Kan nggak mungkin. Ya jelas gak mungkin ya. Jadi kemungkinan besar yang benar 1940. Cuma salah data aja ya. Kemungkinan besar begitu. Lalu yang kedua soal perolehan gelar insinyur IR beliau. Gelar IR ini didapat setelah beliau jadi dosen. Diduga lewat program studi lanjut internal di UGM saat itu. Oke, jadi beliau dapat IR setelah jadi dosen, bukan sebelumnya. Iya, ini detail-detail tambahan aja sih. Kadang dalam polemik, hal-hal kecil kayak gini bisa ikut diangkat juga, meskipun nggak substansial ke pokok masalahnya. Tujuannya mungkin ya, untuk menambah keruh suasana aja. Biasalah ya, kalau udah polemik, semua dicari-cari. Oke, kita udah bahas panjang lebar nih soal status, peran, gugatan, kunjungan, sampai detail kecilnya. Sekarang, coba kita tarik benang merahnya. Kalau kita simpulkan, temuan kunci dari sumber investigasi ini apa aja? Oke, mari kita rangkum ya, fakta-fakta terverifikasi yang penting untuk dipegang. Sip, pertama. R. Kasmujo pada saat Presiden Jokowi kuliah 1980 sampai 1985, statusnya adalah asisten dosen dengan pangkat golongan 3B. Ini penting soal kewenangannya. Oke, asisten dosen 3B. Kedua, dalam kapasitas itu, peran beliau terhadap Presiden Jokowi adalah sebagai pembimbing akademik, PA. Fokusnya administrasi dan pendampingan studi umum. PA ya, bukan yang lain. Ketiga, beliau secara tegas bukan pembimbing skripsi Presiden Jokowi. Peran krusial sebagai pembimbing skripsi diemban oleh almarhum Prof. Dr. Insinyur Sumitro Purwodipuro sesuai catatan resmi di skripsinya. Clear. Keempat, Pak Kasmujo sendiri menyatakan bahwa beliau tidak pernah melihat skripsi maupun ijazah Presiden Jokowi. Ini menguatkan lagi kalau perannya memang sebatas PA. oke. Ada lagi? Kelima mungkin? Kelima, gugatan hukum yang menyertakan nama beliau menuntut penjelasan soal status akademik presiden itu bisa dinilai kurang proporsional ya, mengingat kemenangan beliau saat itu memang sangat terbatas dan gak terkait langsung dengan validasi skripsi atau ijazah. Ya, karena beliau memang gak di posisi untuk tahu atau bertanggung jawab soal itu ya. Betul sekali, jadi kesimpulan besarnya yaitu perannya jelas sebagai PA, bukan pembimbing skripsi. Oke, jadi sekarang gambaran perannya jadi jauh lebih jernih ya. Nggak abu-abu lagi. Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik. Fungsinya ya, pendampingan administratif, ngasih arahan studi umum, memantau progres, bukan yang menentukan kelulusan lewat bimbingan skripsi. Tepat, dan ini jadi pelajaran penting buat kita semua ya. Betapa krusialnya kita memahami istilah-istilah, struktur, dan peran dalam dunia akademik. Biar apa? Biar nggak gampang termakan asumsi atau spekulasi yang belum tentu benar. Setuju banget. Kadang kita dengar istilah dosen pembimbing, langsung mikirnya ya pembimbing skripsi. Padahal ada PA juga yang perannya beda banget. Iya, dan kasus ini juga menunjukkan sisi lain ya. Bagaimana seorang individu, dalam hal ini Pak Kasmujo, bisa tanpa diduga terseret dalam pusaran polemik yang begitu besar. Padahal mungkin beliau hanya menjalankan tugasnya sesuai kapasitas dan aturan yang berlaku saat itu. Iya, kasihan juga ya kalau dipikir-pikir. Cuma karena pernah jadi PA-nya tokoh publik, jadi ikut repot bertahun-tahun kemudian. Itulah resikonya mungkin ya. Tapi yang penting, faktanya sekarang coba kita dudukkan sesuai proporsinya. Betul. Nah, setelah kita menyimak semua pemaparan ini, mungkin ada satu hal menarik nih yang bisa jadi bahan refleksi buat Anda semua yang mendengarkan. Apa tuh? Di era informasi yang banjir banget kayak sekarang ini, klaim, bantahan, berita benar, berita bohong, semua seliweran dengan cepat banget di lini masa kita. Iya, betul.
kadang pusing sendiri ya. Nah, pertanyaannya, langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan secara pribadi sebagai individu untuk memastikan pemahaman kita itu sedekat mungkin dengan fakta atau kebenaran sebelum kita buru-buru mengambil sikap, membentuk opini, apalagi sampai ikut menyebarkan informasi tersebut? Pertanyaan yang dalam nih. Gimana caranya kita jadi konsumen informasi yang lebih kritis dan bijak ya? Betul. Mungkin ini sesuatu yang bisa kita renungkan bersama ya. Gimana caranya kita menyaring informasi, memverifikasi sumber, dan nggak gampang reaktif di tengah derasnya arus informasi ini. Setuju. Itu jadi PR kita bersama sih kayaknya. Oke, saya rasa cukup jelas ya pembahasan kita kali ini mengenai peran IRK Smujo. Semoga ini bisa memberi pencerahan dan gambaran yang lebih utuh buat Anda semua. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam lainnya.